Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yakub. Jadi hari ini saya habis dari salah satu project di daerah Bogor dan kebetulan lewat di Sentul, saya mencoba untuk mampir ke project kami yang lain. Nah, makanya saya masih dengan outfit yang sama dengan episode sebelumnya. Saya kali ini sedang berada di Adi City Sentul. Ini adalah salah satu project TOD pertama yang mungkin berada di Sentul ya. Dan saya juga lagi berada di depan gate-nya di antara gate cluster Agra dan gate cluster Aruna. Nah, pas banget lagi kita mampir sini, saya mau ngajak teman-teman untuk ngelihat progres pembangunan proyek kami yang sebenarnya kita udah mulai dari sejak tahun 2020. Jadi lokasinya berada di pinggir tol Sentul yang memang rencananya akan dibangun sebuah konsep master plan TOD, Transit Oriented Development, yang terkoneksi oleh LRT dan jalan tol Jagorawi. Di sana udah ada apartemennya, kemungkinan nanti akan ada stasiun dan terkoneksi juga dengan area komersil dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu proyek perumahan pertamanya mereka yang kita desain dengan dua tema waktu itu. Jadi temanya ada satu tema untuk rumah pertama para millennials dan yang kedua adalah untuk rumah baby boomers. Jadi mungkin gambarannya karena ini lokasi di Sentul, memang lokasi yang cukup nyaman ya untuk tinggal para baby boomers yang orang-orang pensiunan. Jadi disiapkan satu area khusus yaitu klaster Agra, dan untuk para milenial dipisahkan di klaster yang berbeda yaitu klaster Aruna. Jadi masing-masing tema dari perumahan atau lingkungannya ini nanti terdiri atas 3 tipe dari unit bangunan. Nah, di situ klaster Agra memang secara konsep dia lebih moodnya lebih tropical gitu ya, tapi tetap dengan benang merah yang masih modern, dan ukuran unitnya juga lebih besar-besar karena kebutuhan mungkin para penghuni yang sudah cukup senior, dia butuh space yang lebih, yang cukup, dan mungkin kemampuan belinya juga lebih besar gitu ya. Sedangkan klaster Aruna dia rumah-rumah yang konsepnya lebih compact karena millennials ya membutuhkan rumah pertama yang memang mereka masih menjadi satu kebutuhan. Jadinya memang kita konsepnya lebih kecil dan mungkin juga sedikit permainan dari furniture yang compact dan split level. Nah, kita langsung menuju ke klaster Aruna dulu ya. Nanti kita lihat baru klaster Agra. Nah, ini gate-nya. Kita waktu itu mendesain gate ini mencoba untuk menyesuaikan dengan karakter desain dan tema yang ingin diusung gitu. Jadi looks-nya tetap ingin modern, bahasa desainnya juga pengen tetap geometris, tapi masih ada sentuhan alaminya. Ya overall kita pengen gate ini juga kerasa lebih elegan gitu ya. Jadi dengan kanopi, struktur-struktur baja yang terekspos. Nah, di klaster Aruna ini total unitnya ada 206 kalau nggak salah. Terdiri dari 3 tipe, dan overall kelihatannya arealnya sudah terbangun infrastruktur sampai dalam, dan kafling rumahnya juga sudah didirikan bangunan. Jadi tipe terkecil itu kalau saya nggak salah adalah tipe 40, lalu tipe yang terbesarnya sekitar 60 ya. Nah, mungkin nanti bisa di cross check. Beberapa unit sudah hampir finish ada di tengah. Jadi ini area tengahnya ini adalah area tempat gathering yang jadi sekaligus area hijau, taman untuk berkumpul, karena gen millennials kan mungkin masih punya anak-anak kecil ya. Jadi dia membutuhkan ruang terbuka karena rumah-rumahnya di dalamnya itu sangat fungsional. Makanya kita coba jadikan klaster ini semua terorientasi ke taman. Kurang lebih cara konsep desainnya masih sangat tercapai ya dari apa yang sudah kita rencanakan di awal. Jadi kalau misalnya diperhatikan bentuk atapnya ini lebih flat, lebih masif, meskipun tetap dengan bahasa desain atap pelana karena mau looks-nya lebih simple gitu ya. Mungkin cukup mewakili lifestyle anak muda sekarang yang menginginkan sebuah kepraktisan dan nggak mau terlalu banyak ornamen gitu. Ya di sini sebenarnya coba kita terapkan juga, atau kita coba lakukan pendekatan bagaimana si perumahan ini cara cost juga lebih efisien
Maka kita cuman bermain sama tekstur dan warna dan pola-pola garis vertikal yang mungkin bisa jadi dekoratif buat dinding. Seluruh areal ini mungkin juga dikelilingi oleh area jogging track dan mungkin juga ada akses menuju ke tengah-tengah taman juga ya. Di situ juga kita letakkan beberapa bench gitu ya, tempat supaya punya ada ruang duduk dan ruang cengkerama. Nah, ini show unitnya. Di sini ada satu show unit yang mungkin bisa kita lihat ke dalam, yaitu rumah contoh Aruna. Luas bangunan 50 dengan luas tanah 60. Ya, kita coba masuk lihat show unitnya yuk. Pintu utamanya kita buat teras kecil aja sebagai tempat transisi dari areal carport di sisi kirinya. Terus juga ini ada kanopi ya, transparan. Waktu itu kita coba desain dengan pola-pola garis hollow yang agak dinamis karena mengikuti pola-pola garis fasadnya yang juga punya pola yang dinamis. Nah, entrance utama ini juga langsung menghadap ke area duduk karena space-nya ini terbatas banget. Langsung juga area duduknya ini sofanya integrate jadi meja makan. Oh iya, sebagai informasi, ini interior bukan kita yang desain ya. Jadi dari layout yang kita sudah berikan diterjemahkan oleh interior, baik dari sisi detail-detail material sampai ke pemilihan warna tone-nya. Nah, ini belakang langsung service area dengan area sedikit bukaan taman buat dia taruh mesin cuci dan area jemurnya. Jadi emang benar-benar compact sih, karena mungkin segmentasi marketnya juga pengen mengincar para komuter yang memang akan menggunakan LRT nantinya gitu. Nah, ini ada hidden door. Ini adalah powder room yang letaknya di bawah tangga. Ya, ini sebenarnya basic practical ya. Di rumah kecil manfaatin area di bawah tangga untuk jadi powder room atau ruang toilet ekstra. Ini juga sebenarnya kalau kita di living room ada permainan drop ceiling. Ini ada terjemahan dari split level yang ada di lantai 2. Jadi ada perbedaan level untuk membagi zoning antara kamar yang ada di lantai 2. Ini cahaya-cahaya masuk kayak gini. Ini menjadi satu karakter antara desain-desain kita yang selama ini kita desain supaya punya bukaan yang cukup. Nah, di atas sebenarnya ada 3 area yang memang sebenarnya yang jadi kamar hanya 2, yaitu area ini sebagai kamar anak. Nah, ini pas nih udah ada built-innya segala, langsung menjorok. Jadi benar-benar manfaatin space gitu sebisa mungkin untuk jadi storage dan perletakan furniture seperti kasur dan lain sebagainya. Kalau ini sebagai ruang kerja kali ya fungsinya, atau extra room lah ya, dan mungkin juga bisa jadi ruang belajar anak. Terus ini ada kamar mandi buat bareng-bareng, jadi kamar mandi anak dan kamar mandi orang tua disatuin. Nah, ini kita naik ke 3 step berikutnya supaya ada perbedaan elevasi tadi. Baru ini adalah kamar tidur utama. Wah, ini kamar tidur utamanya very compact ya, saking compactnya jadi dia sampai nempel ke dinding. Tapi di sini ditaruhin sofa sama interiornya, ya menarik juga. Jadi punya extra areal untuk duduk atau untuk tambahan aktivitas di dalam kamar. Nah, jendela ini dari depan tadi kita lihat sebenarnya memang fungsinya hanya sebagai bukaan keluar, dan kita taruh ada sedikit planter di situ supaya masih bisa merasakan area hijau di lantai 2. Ya, hampir sama ya kalau kita melihat satu kemungkinan, misalnya kita bisa kasih sesuatu yang tetap terkoneksi antara ruang luar dengan ruang dalam. Misalnya kita masih bisa kasih area hijau di lantai 2, kita berusaha untuk menerjemahkan itu supaya kesan rumah masih tetap kerasa kayaknya asri gitu ya kalau bahasa orang-orang pada umumnya. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Nanti kita coba akan inspeksi lagi ke area-area belakang yang masih belum terbangun dan tipe-tipe lainnya. Kurang lebih Runa katanya sudah hampir terjual semua, dan bahkan mungkin udah terjual semua ya. Sedangkan yang Agra katanya masih ada beberapa unit. Dan ini jadi satu pengalaman kita mendesain master plan dari awal dan jadi satu project landed pertamanya mereka yang dibangun di Sentul. Mudah-mudahan bisa memberikan satu terjemahan baru ya buat perumahan di daerah Sentul, dan ini jadi pengalaman berharga juga buat kita. Mudah-mudahan penghuni di sini juga merasakan fasilitas yang memang kita berikan, baik rumah maupun baik
kawasan. Ya mungkin kita akan mencoba untuk improve beberapa ide-ide yang memang bisa kita terus kembangkan menjadi satu konsep-konsep baru lagi, terutama untuk perumahan. Ya, kira-kira kayak gitu teman-teman, mudah-mudahan kalian terinspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan ditunggu komennya juga. Ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Ini ada dari halo. Nah, di pas banget tuh. Sopo itu?